TNI serang markas KKB di Nduga. 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas. Melansir dari CEN Indonesia, pasukan TNI menggerebek markas kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Aluguru, Distrik Repkuri, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Jumat, 1/9. 3 anggota KKB dilaporkan tewas dalam operasi tersebut. Peristiwa itu dibenarkan oleh Pangdam 17 Cenderawasih Maijen Izak Pangemanan. Ia mengatakan penggerebekan dilakukan gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos. Ia menjelaskan KKB sebelumnya menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu. Itu tertulis dalam dokumen yang diamankan. Izak melansir Antara, Minggu 3/9. Dalam kontak senjata, 3 anggota KKB tewas, yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Aparat juga mengamankan 5 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah amunisi serta dokumen. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Izak mengatakan TNI bersama Polri akan berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama dari gangguan keamanan KKB. Menurutnya, selama ini KKB selalu menyatakan korban yang dibunuh adalah anggota intel yang ditugaskan di wilayah itu. Padahal, kata Izak, mereka benar-benar berprofesi sebagai sopir, tukang ojek, atau penjaga warung. Aksi KKB tidak mungkin dibiarkan sehingga TNI Polri akan menindak tegas anggota kelompok tersebut, kata Izak. Terpisah. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Operasi Papua Merdeka TPNP-BOPM, Sebi Sambom membenarkan ada 3 anggota yang tewas dalam peristiwa itu. Disikat hingga tak berdaya berhadapan dari jarak dekat. TNI jadikan KKB Papua ayam sayur. Melansir dari tribunpalu.com, kekuatan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua semakin melemah setiap harinya. Satu persatu orang kuat di lingkungan KKB berhasil ditumpas. Bahkan markasnya pun diduduki oleh prajurit TNI Polri. Kisah tentang keberanian TNI Polri menduduki markas KKB kini viral di media sosial. Kehebatannya dalam menaklukkan KKB pun kini diacungi jempol. Netizen pun tak henti-hentinya mengirimkan doa bagi TNI Polri. Sebab tugasnya teramat berat kala berada di medan laga. Sebagaimana diketahui, baru-baru ini TNI Polri berhasil melumpuhkan Lesmin Walker, salah satu sosok andalan KKB di Intan Jaya, Papua. Tak hanya itu, markas yang ditempati Lesmin Walker baik di Wulomi maupun Tagaloa pun diambil alih oleh pasukan TNI Polri. Pada momen itulah, sejumlah dokumen KKB yang ada di tangan Lesmin Walker dirampas TNI Polri. Insiden ini terjadi setelah sebelumnya TNI Polri mengeksekusi Ali Tekogoya saat yang bersangkutan sedang memata-matai aktivitas pos TNI. Insiden ini terjadi setelah TNI mengirim Tony Tabuni dan teman-temannya ke alam baka. Ali Tekogoya merupakan komandan operasi yang dipercayakan Panglima KKB Egyanus Kogoya untuk menyerang TNI Polri. Sedangkan Lesmin Walker, komandan operasi yang dipercayakan Panglima Lekagak Telenggen untuk menunaikan tugas yang sama, yakni menumpas TNI Polri dari tanah Papua. Sementara saat ini sebuah video viral memperlihatkan detik-detik prajurit TNI berpapasan dengan komplotan KKB di sebuah jalur jalan tikus. Pertemuan tak terduga itu nyaris menjadi ajang baku tembak yang paling mengerikan di tanah Papua. Sebab kedua belah pihak sama-sama menenteng senjata api dan dalam posisi berhadap-hadapan. Namun keberuntungan lebih memihak pada TNI Polri. Hal itu selain karena kehebatan aparat yang dibanggakan NKRI, tetapi juga atas campur tangan Sang Ilahi. Kisah ini amat menyentuh, sehingga seketika video itu pun menjadi viral di jagat maya. Bahwa sebelum berpapasan dengan para pengacau bersenjata tersebut, aparat TNI telah tergerak hatinya untuk mencari air wudhu guna menunaikan sholat maghrib di tengah hutan. Maklum, saat itu hari hampir gelap, dan telah tiba waktunya bagi umat muslim untuk menunaikan sholat maghrib. Ketika para prajurit TNI itu beralih jalan menuju sungai untuk mengambil air wudhu,
Tak lama berselang datanglah pasukan KKB yang juga melewati rute yang sama. Komplotan KKB itu bukan sejalan dengan prajurit TNI yang sedang menuju sungai untuk mengambil air wudhu. Tetapi mereka mengambil jalan lurus tanpa tahu alur belokan yang dilalui prajurit TNI menuju sungai. Saat itu, tak satu anggota KKB pun yang mendeteksi kehadiran prajurit TNI yang sedang melewati jalan tikus tersebut. Jejak TNI itu praktis tak diketahui sama sekali. Sementara sebelumnya, sejumlah pemuda yang menemani prajurit TNI melewati jalan tikus itu, sempat mewanti-wanti tentang kemungkinan komplotan KKB melewati jalan tikus tersebut. Kala itu, prajurit TNI yang telah berbelok jalan menuju sungai juga tak tahu kalau KKB ternyata melewati alur jalan yang sama. Bila sebelumnya prajurit TNI lebih dahulu melewati jalan itu, kini komplotan KKB lah yang justru berada di depan prajurit TNI. Semuanya baru terungkap setelah prajurit TNI menunaikan ibadah sholat maghrib di tengah hutan, kemudian kembali melanjutkan perjalanan menuju pos keamanan yang dituju. Lantaran hari semakin gelap, ritme langkah kaki para prajurit pun kian dipercepat. Meski demikian semua tetap waspada atas pelbagai kemungkinan yang tak diharapkan. Dan, benar saja, belum terlalu lama meninggalkan tempat sholat maghrib, tiba-tiba terdengar sayup-sayup sebuah kidung, memecah kesunyian malam di hutan Papua. Suara nyanyian itu terdengar di kejauhan sana, pada arah jalan yang nantinya akan dilewati prajurit TNI ini. Manakala langkah kaki semakin dekat dengan sumber suara, semakin jelas pula terlihat seberapa banyak orang yang sedang bernyanyi di tempat itu. Bahkan terlihat berapa senjata api yang diletakkan di samping mereka. Terlihat pula senjata tajam berupa parang, kapak serta busur dan anak panah. Maklum, ketika itu KKB sedang beristirahat dan anggota KKB lainnya membakar onggokan kayu. Nyala api itulah yang membuat suasana sekitarnya menjadi terang benderang. Momen itulah yang digunakan prajurit TNI untuk membedakan personel yang memegang senjata dan mana yang tidak sama sekali. Saat-saat situasi sedang tegang, tiba-tiba secara tidak sengaja, salah satu di antara prajurit TNI menginjak kayu kering sehingga mengeluarkan bunyi cukup keras. Mendengar bunyian tersebut, gerombolan KKB pun secara spontan mengambil senjata kemudian menembak secara membabi buta.